Halo teman-teman, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, di mana teman-teman berada. Kali ini Mister akan membahas tentang upgrading, ya, upgrade sepeda apa saja yang perlu di-upgrade. Ya, kenapa sepeda perlu di-upgrade, ya. Em, Seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalnya sepeda itu pada saat tertentu em, sebagian kecil dari part-part sepeda akan di-upgrade atau diganti dengan yang baru. Misalkan em, dikarenakan partnya itu rusak, ya bagiannya itu rusak atau juga karena pemakaian yang sudah lama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada dua tipe kenapa di-upgrade, ya. Bagian apa saja yang mesti di-upgrade atau kenapa? Oke. Yang pertama adalah bagian-bagian sepeda yang perlu di-upgrade, misalnya di bagian eh, bannya atau di bagian remnya atau di bagian bike frame-nya, ya, atau di bagian tertentu yang perlu diganti dikarenakan rusak. Kemudian yang kedua adalah bicycle itu sendiri, sepeda itu sendiri. Kenapa mesti di-upgrade? Biasanya ini jikalau rusaknya itu sudah parah dan tidak mungkin bisa diganti, ya. Jadi daripada kita beli satu persatu partnya, mendingan kita beli baru saja. Oke, ya udah. Kita lanjut ke parts. Parts ini adalah setiap bagian dari sepeda. Ya, misalkan yang diganti adalah bar, drop bar apa flat bar. Drop bar itu biasanya dipakai di sepeda balap atau di road bike. Flat bar itu biasanya dipakai di sepeda MTB atau bisa juga yang lainnya. Ada banyak sekali drop bar, tipe bar, itu tergantung sepedanya. Ada yang hybrid, ya, ada yang agak drop bar tapi dia agak keluar sedikit, banyak sekali, ya. Kemudian group sets dan mini group sets. Group sets itu terdiri dari banyak partsnya. Biasanya itu ada chainring, ada crank, kemudian ada rantai, ada sprocket, ada shifter, kemudian brake, ya, remnya, kemudian rotornya dan sebagainya. Itu biasanya mahal sekali, tergantung dengan group setnya. Kemudian mini group set juga ada. Mini group set itu hanya sebagian setengah saja dari group setnya. Biasanya mini group set itu mereka menjual misalkan bagian shifternya saja, shifter dan rantai dan rotor atau kaset. Ya, itu biasanya mereka jualnya terpisah. Jadi tidak sebagai satu grup set. Oke. Kemudian ada chainring. Chainring itu biasanya dipakai untuk kita mengayuh sepeda itu di dekat dengan kaki. Ya, yang di dekat kaki itu namanya juga crank. Crank itu semuanya. Kemudian chainring itu di ya apa di satu lempengan, ya, di satu lempengan untuk kita mengayuh sepedanya. Ya, biasanya itu ada beberapa MTB itu mereka memakai 3 chainring, 3 layer, ya 3 lapisan. Tapi biasanya juga kalau misalnya di road bike ada juga yang memakai 2. Ya, tapi sangat jarang untuk road bike itu mereka memakai 3. Ada juga MTB, mereka hanya pakai satu chainring. Ya, dan biasanya itu mereka memakai chainringnya yang agak kecil. Karena kenapa? MTB itu biasanya mereka pakainya hanya untuk biasa menanjak. Tapi kalau misalnya untuk yang downhill, ya, makanya kenapa mereka tidak memakai chainring yang sangat besar sekali. Chainring yang besar itu biasanya dipakai di road bike. Karena mereka memerlukan kecepatan speed. Tapi kalau misalnya di MTB itu tidak memerlukan speed. Ya. Kemudian rotor. Rotor itu adalah um, lempengan disk yang digunakan untuk rem. Ya, biasanya itu seperti dengan lempengan rem yang di motor, ya. Disk itu rotor, biasanya kita panggilnya rotor. Dan rotor ini tergantung banyak sekali
Ya, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang mengandung teknologi ICE, ya, di mana ICE itu merupakan suatu teknologi yang lebih mudah untuk mendinginkan rotornya. Kenapa? Karena rotor itu dipakai untuk mengerem, di mana akan dijepit oleh brake pad. Brake pad itu akan menggesek dari rotor itu. Lama-kelamaan akan memanaskan rotor ini. Ya. Oke, kemudian lanjut kita saddle. Saddle itu biasanya itu ada tempat duduk buat kita sebagai pemakai atau sebagai cyclist itu akan duduk. Biasanya itu tergantung dari user, tergantung dari cyclist, tergantung dari kita sebagai cyclistnya itu mau lebih empuk atau bagaimana. Ya, biasa juga saddle-nya itu rusak karena jatuh. Ya, kemudian pedal juga bisa diganti dengan klit atau diganti dengan banyak banyak sekali ya. Pedal bisa juga karena rusak karena berbunyi atau rusak atau gimana. Kemudian frame. Frame itu bike frame. Frame itu biasanya bentuknya segitiga. Ya, bike frame itu biasanya sih bilangnya rangka sepeda. Ya, bike frame. Mungkin karena patah atau gimana maka diganti. Kemudian spoke itu ada jari-jari roda. Biasanya kalau misalnya kita pakai MTB atau pakai road bike itu melalui jalur yang berbatu-batu dan itu akan riskan sekali untuk jari-jarinya patah. Hub, hub itu ada namanya free hub dan hub. Hub itu biasanya digunakan untuk di ban depan. Artinya bahwa hub itu tidak akan sesuai dengan jalannya dari roda itu. Jadi dia beda dengan free hub. Free hub itu kenapa bilangnya free? Karena itu dia bisa meluncur dan di tengahnya itu akan tetap. Namanya free hub. Biasanya kita ketahui bahwa kalau misalnya kita meluncur dengan sepeda, maka di ban belakang itu akan meluncur dengan bebas. Ya, meluncur dengan bebas. Begitu namanya. Kemudian tire itu ban. Ban itu biasanya itu akan cepat usang kalau misalnya kita sering memakai rem dan kita di aspal. Tapi tergantung juga. Kalau misalnya kita pakai MTB dan kita mengaspal, ya, maksudnya jalan di tempat yang aspal itu akan lebih cepat untuk habis banyak. Tapi kalau misalnya kita pakai road bike, emang khusus road bike itu banyak emang road bike, ya, itu tidak, ya, oke. Dan banyak sekali ya, etc. itu banyak sekali part-part sepeda yang mungkin bisa kita ganti. Kemudian untuk bike, bike itu maksudnya kita upgrade secara full bike. Jadi misalkan kita ada beberapa part yang kita mesti ganti, mungkin dikarenakan karena telah usang, karena telah rusak, atau mungkin karena kecelakaan, atau mungkin karena sesuatu ya yang menyebabkan beberapa part dari sepeda itu rusak. Kemudian dihitung-hitung memerlukan biaya yang sangat besar sekali. Nah, jika memerlukan biaya yang sangat besar, kenapa kita tidak langsung beli full bike aja? Jadi beli sepeda baru daripada kita mengganti part yang sebelumnya ke sepeda yang lama dan mungkin juga bisa mengakibatkan adanya kerusakan lagi. Ya, kan karena kita tidak tahu apakah ini akan berakibat ke part-part yang lainnya. Yang mungkin pas waktu saat itu kita masih belum ketahui bahwa itu rusak. Tetapi mungkin setelah kita pakai selama 2 atau 3 kali, baru ketahuan. Makanya untuk menjamin keamanan, mendingan kita beli full bike saja. Kalau misalkan dibandingkan dengan total biaya yang akan dikeluarkan jika mengganti dengan part-part yang rusak ya. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman mempunyai pertanyaan silakan komen saja di bawah dan Mister akan berusaha menjawab. Oke, lanjut kita ke slide berikutnya. Oke, ini adalah alasan kenapa kita mesti mengupgrade sepeda kita. Satu adalah part yang rusak atau bagian sepeda yang rusak. Ya, mungkin ada yang sudah rusak,
mau nggak mau mesti diganti. Kenapa mesti diganti? Karena lama-kelamaan kalau misalnya nggak diganti, itu akan mempengaruhi part-part yang lainnya, bagian-bagian sepeda yang lainnya, yang mengakibatkan akan seperti rentetan. Ya, mungkin dari mata kita, kita melihat sepeda itu seperti sebuah mesin yang gampang sekali, yang simple sekali. Tetapi kalau misalnya kita mencoba dan memakai setelah sekian lama, itu ada beberapa part atau bagian sepeda yang mungkin akan rusak. Ya. Kedua, alasannya adalah uncomfortable atau tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Tidak nyamannya ini maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti kita duduk di atas sadel. Ya, duduk di atas sadel. Kalau misalnya kita tidak nyaman, berarti kita sepedanya juga nggak nyaman. Dan kalau misalnya sepeda juga nggak nyaman, berarti kita tidak bisa menikmati bersepeda kita. Ya, jadi seenggaknya kita menggali dahulu sadel apa saja yang cocok untuk kita. Ya, sesuai dengan budget, bentuknya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian pedal. Pedal ini banyak sekali macamnya. Salah satunya adalah cleat. Pedal cleat dengan sepatu cleat. Oke. Karena pedal ini sangat berpengaruh sekali kepada cara kita menggowes, cara kita mengayuh sepeda. Kemudian speed atau kecepatan. Ini misalkan kalau misalnya kita sudah berlatihan. Latihan-latihan sudah sekian lama, kok kecepatannya tetap situ-situ aja. Begitu-begitu aja. Ya. Maksudnya kalau misalkan kita mempunyai teman yang mempunyai sepeda juga, dan kita boleh pinjam sepedanya untuk coba saja, dan kita mungkin bisa membandingkan kenapa sepedanya cepat ya, kenapa sepeda kita lambat ya. Nah, itu mungkin salah satu alasan kenapa kita mesti mengupgrade. Bisa saja kita mengupgrade group set, bisa saja kita mengupgrade free hub, bisa saja kita mengupgrade crank dan sebagainya. Ya. Karena kita mau mengejar speed, karena kita mau mengejar sesuatu yang mungkin bisa kita dapatkan, kenapa enggak. Kemudian selanjutnya adalah increase power uphill. Increase power uphill, ya. Uphill itu maksudnya kita berada di tanjakan. Dan mungkin teman-teman sini pernah gowes bareng dengan teman yang lain, dan teman yang lain kok bisa lebih cepat pas pada saat tanjakan. Kenapa kita lebih lambat? Dan bahkan kita sulit untuk naik di tanjakan dikarenakan sepeda kita terlalu berat. Ya. Mungkin salah satu yang mesti di-upgrade adalah kaset atau sprocket. Sprocket, teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya. Ini Mister ada membahas tentang sprocket. Ya, ada dari 1128 sampai dengan 1150. Itu tipe-tipe sprocket. Jadi kalau misalnya mau untuk uphill, tanjakan, diusahakan untuk mendapatkan sprocket yang lebih besar. Ya. Oke, kita lanjut ke efisiensi pedaling. Ya, efisiensi pedaling maksudnya adalah kalau misalnya untuk mendapatkan efisiensi efektivitas dalam pedaling, dalam mengayuh sepeda, sebaiknya kita menggunakan cleat. Dan sebelumnya ini Mister sudah ada video tentang pembahasan tentang cleat. Ya, kenapa kita mesti memakai sepatu cleat dan pedal cleat. Oke, next. Bed braking systems. Artinya, maksudnya di mana kita berasa bahwa kalau misalnya kita mengerem sepeda kita, itu tidak pakem atau tidak tidak pas. Dan ini bisa mengakibatkan adanya kecelakaan. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak tahu akan kondisi sepeda kita, bahwa kita ngerem itu memerlukan misalkan sejauh 5 meter
dan ternyata tiba-tiba ada yang mau lewat atau misalnya pejalan kaki mau lewat, itu cuma 2 meter dan kita kalau misalnya mengerem, itu sudah terlambat. Ya, jadi sistem pengereman di sepeda juga mesti diperhatikan. Oke, jadi mesti di-upgrade atau diganti. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. How to maintain your bike? Bagaimana menjaga sepeda Anda? Ya, 1. Clean in a period of time and well oil. Artinya, maksudnya adalah di sepeda kita dibersihkan secara berkala. Ya, misalkan begini, oh minggu ini udah bersepeda. Kemudian minggu lalu masih baru dicuci, minggu ini enggak Kemudian minggu berikutnya kedua kali udah bersepeda, ya seenggaknya dicuci. Ya, mungkin kelihatannya enggak main di tanah, enggak main di tempat-tempat yang kotor, tidak main di tempat yang basah-basahan, tapi seenggaknya dicuci. Karena kenapa? Karena di rantainya itu, di sprocketnya itu akan terdapat debu yang bercampur dengan oli. Dan itu bisa mengakibatkan adanya kotoran. Ya. Dan well oil itu maksudnya dikasih oli secara teratur. Ya, kalau misalnya kita membersihkan sepeda, karena semuanya akan bersih kan? Karena kita pakai misalkan sabun atau rinso atau apa, bersih, kemudian semua kotoran hilang, kemudian mesti di oil kembali, dikasih minyak. Kenapa dikasih minyak? Karena itu misalnya di bagian rantai, sprocket, crank, chainring itu besi dengan besi itu bersinggungan. Kalau misalnya besi dengan besi bersinggungan itu mesti dikasih oli. Dimana kalau misalnya kita di dalam mobil, mesin mobil juga sama. Mesin mobil juga mesti kasih oli. Kalau misalnya tidak dikasih oli, mesinnya akan rusak. Ya. Oke, lanjut. Tire maintenance. Artinya kita mesti sering-sering mengecek ban kita. Karena kenapa? Karena setiap kali kita bersepeda, ban merupakan salah satu komponen utama yang mesti diperhatikan. Bisa saja di tempat tertentu terdapat paku, beling yang tertusuk ke dalam ban tapi tidak meletus atau tidak ini, jadi kita mesti dibersihkan. Oke. Lanjut kedua adalah brake maintenance. Oke, brake maintenance ini adalah di bagian pengereman sepeda. Pengereman ini sangatlah penting untuk dijaga. Ya. Jadi seenggaknya setiap 2 minggu sekali atau mungkin setiap sebulan sekali brake pad-nya itu dibersihkan. Rotornya juga dibersihkan. Jadi supaya sistem pengeremannya masih tetap pakem. Dan kalau misalnya sudah dibersihkan, rotor sudah dibersihkan, tapi masih tetap juga tidak pakem, berarti ada sesuatu yang kurang. Mungkin saja brake pad-nya sudah aus atau sudah minta diganti karena sudah tipis. Ya, jadi mesti sering ngecek-ngecek untuk brake-nya, untuk pengeremannya. Kemudian selanjutnya adalah, ini adalah part-part yang lain, misalnya pedal, mungkin juga ada pas kita ngayuh sepeda, ada yang bunyi-bunyi, drop bar mungkin udah goyang-goyang, ya, mesti kencangin lagi murnya, kemudian stem, semuanya crank, kaset, chain, dan etc. dan sebagainya. Jadi seenggaknya teman-teman kalau misalnya bersepeda di sini, mesti sering-sering ngecek sepeda. Ya, jangankan cuma pakai sepeda saja, tapi jangan lupa juga untuk mengecek apakah ada yang longgar, apakah ada yang terlalu gimana, jadi mesti ngecek. Ya, kalau misalnya tidak tahu, teman-teman bisa mengecek ke channel Mister, ya, karena banyak sekali topik-topik yang Mister udah kasih di sini, atau bisa juga ke YouTube, ke channel tempat lain. Nggak masalah, Mister mau teman-teman mau cari yang channel lain, boleh. Mau tetap di sini, atau misalnya mau minta topik tertentu untuk dibahas, komen. Oke, Mister tunggu komennya, misalkan mau bahas apa topik yang lain, topik
crank atau topik tentang STEM atau topik tentang diet, ya, silakan komen di sini, ya. Kita lanjut untuk selanjutnya. Oh ya, sudah habis ternyata, teman-teman, ya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe dan kasih komen dan like-nya. Oke, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa.